Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ristiana, NPM 21901081110. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir kewirausahaan lanjutan tentang usaha kolam renang yang akan dibangun di NK Cafe. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu satu, latar belakang, yang kedua yaitu rincian finansial, yang ketiga yaitu adanya relasi, yang keempat cara kita untuk branding, dan yang kelima yaitu pembagian hasil dengan NK Cafe, dan yang keenam yaitu penawaran atau kontrak kerjasama dengan NK Cafe. Latar belakang. Contoh ini diambil dari salah satu usaha bisnis yang bernama kolam renang. Kolam renang adalah tempat di mana anak-anak, remaja, dan orang dewasa menghilangkan rasa stres, letih, dan lain-lain. Tujuan usaha didirikannya kolam renang adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan detak jantung. Kolam renang yang ada di NK Cafe adalah tempat sebagai nongkrong, minum kopi, dan menikmati keindahan alam yang indah. Yang selanjutnya yaitu rincian finansial. Rincian finansial ini ada dua. Yang pertama modal investasi, dan yang kedua yaitu biaya operasional. Untuk modal, sewa lahan ukuran 12 dikali 30 yaitu sebesar 150 juta. Sedangkan untuk pembangunan kolam renang ukuran 12 dikali 30 yaitu sebesar 432 juta, di mana harga per meter pembuatan kolam renang yaitu 1.200. Untuk perlengkapan kolam renang sebesar 26 juta dan pengisian air sebesar 3.500.000. Jadi total modal pembuatan kolam renang Skimer untuk ukuran 12 dikali 30 meter persegi yaitu sebesar 600 juta 11.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari gaji 12 karyawan sebesar 15 juta, biaya listrik, telepon, dan air sebesar 500.000, biaya perawatan kolam renang sebesar 2 juta, biaya promosi sebesar 400.000. Jadi total operasional yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar 17.900.000, dan untuk total biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun sebesar 214 juta rupiah. Adanya relasi ini dalam bisnis dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu relasi dengan konsumen atau pelanggan. Di sini berkomunikasilah dengan mereka yang saling menguntungkan satu sama lain terkait dengan kolam renang serta fasilitas yang ada. Relasi ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atas pelayanan yang kami sediakan. Yang kedua yaitu relasi bisnis dengan karyawan. Relasi bisnis dengan karyawan adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan, pemberi kerja positif yang berkontribusi, dan produktivitas, motivasi, moral dalam menjalankan usaha kolam renang, agar para karyawan mengasih tahu keluarga, sahabat, dan saudaranya bahwa di NK Cafe ada yang baru yaitu wahana kolam renang. Dan yang terakhir yaitu relasi bisnis dengan para ahli. Dalam pembuatan kolam ini tentunya kami bekerja sama dengan ahli tenaga kerja di bidangnya, karena kolam renang ini nantinya digunakan dan dipakai pengunjung yang akan datang. Maka kami mencari tenaga kerja yang profesional agar hasil dalam pembuatan kolam renang ini semaksimal mungkin dengan jasa yang kami tentukan. Cara untuk branding. Kami melakukan branding dengan cara kalian bisa mengakses informasi tentang usaha kolam renang di NK Cafe melalui media sosial. Di sana kami telah mengisi beberapa personal branding seperti yang pertama, identifikasi ini penting dilakukan karena untuk menyusun strategi branding untuk mengetahui siapa target kita, yaitu identitas yang kami bangun harus menginterpretasikan brand yang ideal, memberikan kepercayaan penuh kepada pengunjung. Yang kedua yaitu advertising atau iklan. Di sini
kami cara menarik perhatian pengunjung dengan melakukan iklan di beberapa tempat seperti bentuk gambar, video, dan kata-kata yang menarik pengunjung agar mereka senang datang ke NK Cafe untuk menikmati kolam renang yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu adanya logo. Logo di sini itu sangat penting karena sebagai visualogi, artinya tertentu yang mudah dapat diingat sebagai pengganti nama yang sebenarnya. Karena dengan logo tersebut mereka dapat membayangkan bahwa NK Cafe ini adalah tempat sebagai nongkrong, tempat untuk menikmati pemandangan, tempat untuk berenang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, strategi yang kami gunakan yaitu tempat yang strategis tidak jauh dari pintu tol masuk Karanglo Singosari. Konsep NK Cafe yang unik, membuat minuman kopi yang kekinian, memberikan fasilitas pengunjung, dan pastikan kalian benar-benar ingin berenang di sana. Dan yang kelima yaitu adalah marketing. Di sini kami melakukan brand melalui marketing karena di sini kami akan melayani pengunjung dengan senang hati. Tetapi tidak hanya melayani, kami juga akan memberikan pesanan yang mereka pesan agar dapat mempercayakan kepada kita kualitas pelayanan yang ada di NK Cafe. Yang keenam yaitu adalah sponsor. Cara membuat brand kita agar lebih terkenal, kita harus mengikuti beberapa event dengan mengadakannya promosi dan lain sebagainya. Karena dari situlah usaha kita akan dikenal oleh banyak orang. Dan yang ketujuh yaitu adanya poster. Poster ini kita dapat mempublikasikan brand melalui tulisan atau gambar. Tujuannya adalah dapat memberikan informasi kepada para pengunjung bahwa NK Cafe ini sangat cocok digunakan sebagai tempat nongkrong, berenang, bersantai, dan menghilangkan stres serta menikmati keindahan alam yang ada di sana. Keuntungannya yaitu kita dapat pengunjung dari luar kota maupun di area Malang. Tidak hanya keuntungan itu yang kita dapat dengan adanya poster ini, kita dapat memajukan usaha kolam renang yang ada di NK Cafe ini sampai dikenal oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu pembagian hasil dengan NK Cafe. Misalnya ya, apabila dalam satu hari ada 205 pengunjung dengan tarif harga tiket masuk sebesar 30.000, maka omset yang didapatkan sebesar 7.500.000 per hari. Jika dilakukan selama 1 bulan, maka omset per bulan yaitu sebesar 225 juta. Dikurangi biaya operasional yang termasuk gaji, listrik, dan lain sebagainya sebesar 17.500.000. Maka omset bersih yang kita dapat per bulan yaitu sebesar 207.500.000 rupiah. Maka dari sinilah kita akan membagi hasil keuntungan dengan NK Cafe. Dengan rata-rata untuk NK Cafe itu sendiri 40%, untuk kolam renang itu 40%, dan yang 20% digunakan sebagai perbaikan kolam renang apabila nantinya kolam renang tersebut rusak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penawaran dan konsep kerjasama. Kami menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut. Keuntungan bagi NK Cafe sendiri, yang pastinya akan banyak pengunjung yang datang karena selain menikmati kopi dan pemandangan yang sangat indah, mereka juga akan bisa melakukan aktivitas berenang karena di NK Cafe sudah disediakan kolam berenang. Yang kedua yaitu keuntungan yang lain berupa kerjasama yang dapat memperluas jaringan bisnis yang nantinya akan memandu para wisatawan baik pengunjung dari luar NK Cafe maupun dari area Malang. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur masyarakat terutama di kalangan milenial. Adapun konsep kerjasama yang kami tawarkan yaitu 1. Pengajuan proposal kepada NK Cafe untuk pembuatan kolam renang dengan luas lahan kosong sebesar 12 x 30 meter persegi. Yang kedua yaitu mereka bersedia untuk menjalin kerjasama dengan
kami mendiskusikan penawaran kerjasama yang kami tawarkan. Yang ketiga, mereka juga menyediakan waktu dan ruang presentasi untuk pengajuan pembuatan kolam renang. Dan yang keempat yaitu kemampuan bersama dalam mencapai visi dan misi yang dilakukan. Yang kelima, meningkatkan ekonomi warga yang ada di sekitar NKKV melalui program kuliner, agrobisnis, dan produksi lainnya yang tidak pernah terpikirkan selama ini. Dan yang terakhir yaitu adanya kontrak kerjasama. Jika nantinya menghasilkan keuntungan, akan dilakukan pembagian dari hasil laba tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang jelas, masih banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.